Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah warga di Desa Kaliakah, Jembrana terbakar. Harga beras kualitas premium di pasar tradisional Tabanan masih tinggi. KPU Bali akan melakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS di Kabupaten Buleleng. KPU Provinsi Bali memastikan akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pada Selasa 20 Februari 2024 di 3 TPS di Kabupaten Buleleng. Sebelumnya KPU Provinsi berencana menggelar PSU pada hari Minggu, namun akhirnya diundur karena terkait persiapan logistik, khususnya mencetak ulang formulir karena harus tertera keterangan pemungutan suara ulang. Sementara untuk surat suara, KPU akan menggunakan 1.000 surat suara cadangan yang telah tersedia sebelumnya. Pedawa dilaksanakan PSU karena surat suara DPRD Dapil 8 tertukar masuk Dapil 3 tertukar masuk ke Dapil 8. Berikutnya di Desa Temukus di TPS 5 dilaksanakan proses pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi dari PTPS di TPS 5 itu karena ada 5 orang pemilih KTP luar Bali yang diberikan surat suara PPWP atau surat suara presiden, maka dilakukan proses pemungutan suara ulang. Sementara laporan dari teman-teman di Kabupaten Buleleng, pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Alasan sebelumnya jika ditetapkan pada hari Minggu dimundur ke menjadi Selasa karena untuk proses kesiapan logistik pemilunya. 3 TPS yang akan melaksanakan PSU pada Selasa depan, yakni TPS 5 Temukus Kabupaten Buleleng dengan 248 DPT, TPS 5 dengan 292 DPT, dan TPS 6 dengan 273 DPT di Desa Pedawa Kabupaten Buleleng. Pemungutan suara ulang di TPS Desa Pedawa khusus untuk calon legislatif DPRD Kabupaten. Sedangkan PSU di Desa Temukus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan di TPS lainnya, Bawaslu saat ini masih mendalami kasusnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Rekapitulasi atau penghitungan hasil pemilu di Bali hingga kini masih berproses. KPU Provinsi Bali mengakui proses penghitungan berjalan lebih lambat dari simulasi yang dilakukan sebelumnya. Semisal saat pengiriman kotak suara dari TPS ke PPK di Denpasar, hingga Kamis lalu ternyata masih berlangsung. Salah satunya di PPK Denpasar Utara, yang baru menerima secara tuntas sekitar 2.400 kotak surat suara dari 481 TPS. KPU Provinsi Bali saat ini masih menganalisa kendala yang dihadapi petugas KPPS saat penghitungan di TPS karena seharusnya penghitungan suara selesai pukul 11 malam, namun molor hingga pukul 3 dini hari. Jadi proses pemungutan suara kan dilakukan sampai pukul 13. Setelah pukul 13 dilakukan proses penghitungan sesuai dengan jenis surat suara, dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Hasil simulasi kami itu sampai pukul 11 malam, ya, dengan proses rekap selesai. Tetapi secara real yang terjadi di TPS itu melewati pukul, ada yang selesai pukul 1, ada yang pukul 3 pagi, bahkan ada yang selesai pukul 4 pagi. Nah, ini kami sedang mencari nih, mencari apa kira-kira hambatan yang ada. Kayaknya ada faktor teknis penulisan dari proses penghitungan surat suara yang digunakan
dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS. Ada yang kurang klop, jadi mereka menghitung kembali. Ada kepastian hukumnya, jumlah pengguna surat suara dengan jumlah surat suara yang digunakan itu harus match. Itu yang mereka mungkin harus menghitung ulang lagi surat suara yang ada, mengecek lagi daftar pemilih yang ada. Proses rekapitulasi berlangsung aman dan lancar karena mendapat pengawalan 15 anggota Polresta Denpasar yang selama 24 jam siap siaga dan mengawal pengiriman ke tingkat provinsi. Baik, saat ini kita tahu bersama bahwa surat suara ataupun logistik pemilu yang dari tingkat TPS sudah memasuki gudang logistik yang ada di tingkat kecamatan. Dan tentunya kami dari jajaran Polresta Denpasar tetap melakukan pengamanan terkait dengan keamanan daripada gudang logistik yang ada di tingkat kecamatan. KPU Provinsi Bali berharap proses rekapitulasi surat suara di tingkat PPK berjalan lancar dan memperoleh alokasi waktu penghitungan selama 10 hari. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. KPU saat ini tengah melakukan proses penghitungan suara yang diperkirakan akan selesai pada pertengahan Maret 2024. Agar masyarakat bisa terus memantau penghitungan hingga selesai, KPU membuka situs perolehan suara secara daring yang bisa diakses di pemilu2024.kpu.go.id atau aplikasi Sirekap Mobile. KPU mengklaim situs ini menunjukkan transparansi KPU dalam proses penghitungan suara pemilu. Berbeda dengan penghitungan surat suara pada pemilu sebelumnya, pada pemilu kali ini KPU RI menyediakan sistem yang tidak hanya menampilkan tahapan penghitungan suara, namun menampilkan hasil pemindaian lembar plano secara manual sebagai pembanding. Sistem yang dibuat oleh KPU ini adalah bentuk transparansi kepada masyarakat. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya, saya bicara bukan pemilu 2019 ya, kita bicara sebelum pemilu 2014. Ini yang tahu proses suara yang ada di TPS ini kan hanya penyelenggara pemilu, saksi partai politik, dan juga pengawas pemilu. Kalau dengan sistem ini, ya walaupun dengan segala bentuk kekurangannya, masyarakat bisa ngecek langsung. Ya kan, bisa ngecek langsung berapa sih perolehan suara di TPS, siapa sih yang unggul saat ini. Ini proses berkembang. Jadi saya bilang kalau bicara apakah ini ada potensi kecurangan atau utak-atik dan segala macam, kita sudah lengkapi dia dengan data real yang ada di TPS. Contohnya, kami berani melampirkan form C hasil. Nah, itu adalah form yang akan dipakai secara berjenjang. Itulah yang menjadi proses data sandingnya nanti. Jadi proses pembuktiannya ada di situ. Dalam situs tersebut, KPU akan terus memperbaharui hasil penghitungan suara, sehingga warga bisa mengetahui hasil perolehan suara, baik pemilihan presiden, partai, hingga caleg dan anggota DPD. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.